tiba-tiba DM gue rame gitu kan. Di belakang lu ada apaan tuh. Dan gue pada saat itu kan masih ngantor ya. Jadi kayak gue bawa nih foto ini, gue suruh anak desain gue buat nge-enhance foto ini. Ada apa sih di belakang gitu loh. Ternyata emang ada lontong di belakang. Itu sampai sekarang gue bisa dengar suara, masih ingat gue suara kayak cuma suara yang orang nahan napas tapi berat banget gitu. Pas gue balik badan, gue ngeliat begitu di atas tembok kan, panik gue seadanya kan. Astagfirullahaladzim, ini di mana nih gue nih? Apaan nih? Gue bisa dengar suara teman gue, cuma teman gue nggak ada. Yang ada malah makhluk itu. Oke. Kalau mau cepat harus lewat Alas Roban, jadi ada 2 jalan gitu. Satunya udah ada lampu, satunya belum. Dan jalannya masih rusak. Bapak gue kan orang yang lumayan, udahlah, kalau ada setan ya udah gitu loh, nggak peduli lah ibaratnya. Ya udah lewat situ sampai kejadiannya kita lagi belok, tiba-tiba ada yang nyebrang dari sebelah kanan, bapak gue banting setir. Dari kiri banting setir, masuk ke dalam jurang. Nyusruk gue sekeluarga naik mobil Opel Blazer tuh. Antem pohon. Keluar, kita evakuasi dari mobil, naik tuh gue ke atas jurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita better pakai ini apa nggak usah? Pakai aja. Pakai aja ya. Lebih enak ya. Intim kan. Rasanya punya sendiri ya dunia. Gak denger apa-apa ya di luar ya. Anjing gue sama teman sendiri aja kayak grogi nih anjing. Jangan gitu dong. Karena gue apa ya? Walaupun lu teman gue, tapi gue mengidolakan suara lu gitu. Gitu. Iya. Jangan dong. Kan waktu itu lu sempat apa Pak yang sampai deal sama Australia? Oh enggak, itu gara-gara ini sih, apa dulu ada acara Jarum Super tuh bikin acara Battle of the Band gitu kan. Terus ada salah satu personil Ghost tuh ada yang berteman sama IO-nya. Terus mereka bilang lagi ada acara nih gini, band lu submit dong. Habis itu si Diego yang satu lagi gitaris gue nge-submit gitu loh. Ternyata malah menang gitu ya kan. Itu juara 1 tuh? Juara 1 dari lawannya yang ada banyak, yang bule-bule juga? Oh enggak, Indonesia. Fokus di Indonesia gitu. Okay. Tapi ada ribuan band katanya yang ikut. Ribuan band habis itu disaring lagi jadi 40, saring lagi jadi 8. Dan Ghost band menang pertama gitu. Gitu. Berapa lama sih kontraknya? Kontrak sih seingat gue tuh 2 tahun kayaknya deh, dari 2017 sampai 2019 kayaknya deh. Tapi jalannya setahun gara-gara kan dari kontrak itu dikasih kan ada ada revisi gitu kan. Ada revisi sampai akhirnya ya udah jalan. Gue kira gara-gara pandemi gitu stopnya. Bukan enggak sih. Cuma ya gara-gara acara itu juga emang benefit juga kan buat kita gitu loh, yang tadinya band indie yang gak ada yang dengar, cuma akhirnya mereka support sampai bisa rekaman di luar gitu ya kan, nyobain studio musik yang udah taraf internasional banget. Ya alhamdulillah lah. Keren. Sampai sekarang masih ya? Masih jalan ya? Masih. Apa yang terbaru bikin terbaru nih, gue kemarin baru ngeluarin video klip sama beberapa lagu gitu loh. Jadi emang plannya buat tahun 2022 ini gue ngeluarin EP lagi, dan tahun depan full album ya kan. Karena biasanya emang kita ngeluarin EP emang nyicil. Emang konsepnya tuh yang nongol ngilang. Namanya juga Ghost kan, hantu dia kan. Kasat mata nih bandnya. Nah ini mengarah ke yang akan gue bahas nih. Akan dibahas ya. Kenapa pemilihan namanya Ghost Pak? Ghost. Apakah lu sepercaya itu dengan hantu? Sebenarnya gue tuh melihat kita semua ini adalah manusia itu sebenarnya ada ruhnya kan. Ruh itu kan sejenis zat metafisik juga ya ibaratnya. Kayak hantu itu kan juga spirit ya roh itu kan hal metafisik yang nggak ada badannya. Sedangkan kalau kasat mata gitu loh, yang nggak ya nggak berfisik aja gitu loh. Dan tidak kenapa nggak berwujud gitu loh, kenapa kita ngambil Ghost, gara-gara ya kita kalau badan kita mati kan kita cuma spirit doang gitu loh. Oke. Filosofinya adalah kita semua ini adalah hantu yang tinggal di dalam seonggok daging yang mengikat di tulang belulang,
Jadi apa yang masih kita takutin gitu loh. Gara-gara ya banyak kan orang kadang mikir, wah kalau ngeliat hantu kayak hal yang negatif gitu loh, kayak roh, hal yang negatif. Sedangkan kita semua ya roh gitu loh. Cuma kita masih punya fisiknya aja gitu loh. Oke, belum waktunya gitu. Iya, kalau kita transcend, kalau misalnya kita meninggal ya kan kita nggak ada yang tahu ya. Suatu Life after life ya. Iya, suatu hari bakal jadi hantu. Mungkin ya kan. Kalau wujudnya bertato gini, hantunya bakal Nah itu tatoan. dia pertanyaan gue ya kan. Soalnya dari yang gue lihat nih ya kan, hantu-hantu ya ibaratnya kayak yang didepiksikan sama orang-orang gitu ya, hantu serem. Kayak misalnya sorry to say nih, sundel bolong gitu ya kan. Bisa punggungnya bolong ya kan, gara-gara apa ya, melahirkan dalam kubur atau gimana ya kan. Nah ini gue kalau orang kayak gue yang tatoan gini gimana ya? Jadi hantunya bertato juga. Gak lucu sih. Soalnya tato gue Doraemon jadi kayak orang ngelihat gue anjing Gak hantu serem. tapi tatonya Doraemon kan. Enggak, misalkan nih tiba-tiba ada penampakan lu, misalkan ada orang lagi foto gitu ya, tiba-tiba ada penampakan di belakang. Di belakang. Lu hantunya. Gua Lu hantunya. udah meninggal nih. Udah meninggal ceritanya. Ya, ada hantu. Tiba-tiba tukang tato yang bikin, anjing itu karya gua. Itu hantu, itu Diego. Itu hantu Diego tuh, rohnya tuh. Itu Doraemon gue yang bikin. Doraemon gitu. Doraemon. Tunjukin tuh kamera. Doraemon bener tuh. Aduh, cuma gua yang tato Doraemon, di sini manusia. Anjir, keren. Ini pembicaraannya masih kemana-mana. Tapi sebenarnya gue tuh pengen apa ya, kayak nanya ke lu soal story lu waktu itu. Lu pernah update, tapi gue nggak sempat capture, udah lama banget. Lu tuh punya pengalaman yang berhubungan dengan hal Mistis banyak sih sebenarnya. tapi sekarang gini sebelum cerita panjang lebar. Kan sekarang kan banyak banget orang-orang yang pada akhirnya tidak percaya dengan hal gaib, hal mistis, karena menganggap semua itu halu. Semua itu halu. Halu, gara-gara menurut mereka ini kan era modern, udah gitu semuanya sudah dibongkar oleh sudah dibongkar oleh red magician, bahwa ini nggak ada gitu. Ternyata hadir orang kayak lu yang menurut gua, kalau kita ngomong modern, lu modern banget. Iya, ngomong anak kota, lu kota banget. Tapi lu masih percaya dengan keberadaan hantu itu. Hantu itu. Oke. Kalau dari sudut pandang gue ya. Kalau dari sudut pandang gue ya, gue kan sebagai manusia yang ada sisi spiritualnya juga ya, percayalah ibaratnya. Kalau orang mau bilang itu halu atau gimana, ya gue ya ini kan point of view gue sendiri gitu. Jadi gue kayak nggak terlalu mikirin apa omongan orang. Cuma dari apa yang gue lihat adalah ya dunia gaib itu ada gitu loh. Kenapa ada? Gara-gara ya gue pun mengalami, melihat dan lain-lain lah ibaratnya. Dan meyakini karena di dalam agama yang gue anut gitu. Kalau lo percaya sama Tuhan ya lo percaya dengan makhluk ciptaannya gitu loh. Dan makhluk ciptaannya juga ya ada setan, ada jin dan lain-lain gitu loh. Benar. Jadi ya udahlah, mungkin apa ya lebih kembali lagi ke ya masing-masing. You follow what you believe, I follow what I believe gitu doang sih. Iya. Untukmu agama, enggak ada hubungan sama agama. Ada. Untukmu kepercayaanmu, untukku aku percaya. Serah aku gitu ya. Iya. Terus kita kena ini Enggak. Maaf Habib. Enggak. Oke, terus jadi ya udah, kita bahas soal itu pengalaman lu tentang dunia gaib mistis ini ya. Mungkin boleh, sebenarnya banyak ya. Lu ngalamin banyak ya? Gue banyak sih, bahkan gue di rumah gue, tempat gue tinggal itu gue pernah kesurupan, teman-teman gue dihantui. Sorry to say, ART yang baru tuh dihantui juga gitu. Ini rumah yang mana? Yang rumah sekarang? Yang gue tinggali gitu. Yang sekarang gue tinggali, yang dari dulu gue tinggalin. Terus pas gue SD juga sempat ada pembunuhan, mayatnya dibuangnya di tong sampah depan rumah gue gitu loh. Serius, di komplek gue tuh ada di gang, yang beberapa gang dari rumah gue. Kan komplek gue kan lumayan private ya, nggak begitu besar gitu ya. Besar sih, cuma ya buat komplek zaman dulu itu komplek kecil lah. Itu ada ART yang dimutilasi sama tukang somai. Gara-gara nih ART bunting. Dibuntingin tukang somai. Tukang somai ini sebenarnya udah punya istri. Dimutilasi, mayatnya dibuang di mana-mana, dipisah-pisah deh. Jadi di dalam komplek gue tuh ada aliran kali gitu ya, karena langsung ke Kali Malang. Dan mayatnya ada yang dibuang bagian jempol kalau nggak salah. Dibuang di depan tong sampah rumah gue.
Jadi pas gue SD gue pulang, tiba-tiba rumah gue ramai banget polisi. Ternyata ditemuin ada potongan-potongan badan ART ini gitu loh, dimutilasi itu. Terus ya udah, sebenarnya dari apa yang gue percaya, semua tempat sih ada ya makhluk kayak gituan, tergantung kita gimana menyikapinya dan melihatnya gitu loh. Cuma kalau yang di rumah gue sih ya, kalau dibilang ganggu ya mungkin kalau dari gue ya gue udah terbiasa aja gitu loh. Bahkan sampai nongol di foto, sampai temen gue digangguin, sampai apa. Nongol di foto gitu loh. Maksudnya? Jadi pernah pas zaman gue kecil dulu, gue foto keluarga. Jadi tembok rumah gue tuh dulu kaca semua, belakang langsung taman gitu. Terus gue foto keluarga di situ kan, foto keluarga kakak, adik gue dan orang tua gue. Itu di belakangnya ada penampakan pakai kamera jadul, beneran pakai kamera jadul, dan kelihatan ada orang di balik kaca itu. Sampai kejadian-kejadian aneh yang lain pun ya gue sebenarnya ngerasain kesurupan di rumah sendiri. Gue pernah kesurupan juga di rumah gue itu sendiri. Bentar, yang foto itu masih ada? Kalau yang foto ini disimpan sama nyokap gue. Cuma gue beberapa tahun lalu gue pernah foto. Gue lagi iseng, lagi sakit tuh gue lagi selfie gitu, dan gue nggak ngeh sebenarnya ada apa di dalam foto itu gitu loh. Sampai pada saat gue post, tiba-tiba rame DM gue, bang di belakang lo ada apaan tuh. Itu yang terbaru berarti? Itu lumayan baru sih, 2020 kalau nggak salah. Dan itu di lokasi yang sama, di rumah yang sama? Di rumah gue. Ada nggak fotonya? Fotonya ada sih, kalau bisa dilihat di Instagram gue ada tuh. Instagram lo ya? Sempat gue post di Instagram feed gitu loh. Jadi gue awalnya kan gue cuma di story doang. Cuma gue nggak ngeh ada penampakan ini sampai tiba-tiba DM gue rame gitu kan. Di belakang lo ada apaan tuh. Dan gue pada saat itu kan masih ngantor ya. Jadi kayak gue bawa nih foto ini, gue suruh anak desain gue buat nge-enhance foto ini. Ada apa sih di belakang gitu loh. Ternyata emang ada lontong di belakang. Oh, lontong. Ada ngocop. Iya. Itu bisa dilihat sendiri sih. Apa ya kalau kata Raditya Dika, the jumping candy. Iya kan mirip permen tuh. Iya. Mirip dodol Jawa sih. Anjing hantu dibecandain. Ya nggak apa-apa lah, daripada kita takut ya kan. Kita bercandain. Tapi yang pas sama keluarga itu wujudnya sama, beda. Wujudnya beda. Karena mungkin rumah gue ini bisa dibilang apa ya? Gue nggak tahu ya, gara-gara rumah gue tusuk sate apa gimana. Emang tusuk sate? Tusuk sate rumah gue, karena langsung dari jalan langsung ke rumah gue gitu loh, turunan. Terus kalau dari adat Jepang pun rumah tusuk sate kan tempat roh buat crossing dan lain-lain gitu loh. Cuma nih fotonya, ini gue nggak tahu ada apaan, karena gue cuma selfie biasa. Anjir, ini dia. Itu di slide berikutnya ada yang gue enhance sendiri pakai aplikasi Photosnya iPhone. Terus kelihatan gitu di belakang gue ada sesuatu. Iya anjir. Ya kan? Iya. Tapi sebenarnya itu apa Go? Anjir, jelas ya kan? Bang. Ya kalau misalnya dibilang itu apa ya, yang kelihatan ya. Anjing geli banget mukanya. Ngocop ya kan? Mukanya lihat ke arah kamera ya. Iya men, tuh gue merinding. Karena ya gimana ya, rumah gue emang banyak aneh-anehnya sih. Ntar gue sambil tampilin aja ya. Boleh ditampilin. Ya pas gelap kayak gini awalnya nggak terlalu kelihatan. Tapi ada gitu putih. Tapi sebenarnya itu apa? Plong aja atau ada apa di belakang? Plong aja. Di belakang itu cuma ada kolam renang gitu loh. Dan ada pilar, cuma pilarnya nggak warna putih. Dan pilarnya itu di sebelah kiri. Itu kan balkon. Nggak di situ. Itu dia harusnya gelap doang. Iya, dia di bagian jacuzzi sih. Bagian ya kayak jacuzzinya bagian kolam renang lah. Bagian kolam renang yang cepernya. Nanti boleh minta foto nggak kalau sampai rumah? Maksudnya boleh. Bawa tempatnya aslinya. Boleh. Foto dari tahu-tahu muncul lagi deh. itu dia sih yang gue males sih, ya kan. Anjir bener nih. Ya kan. Karena bentuknya ya begitu gitu loh, bukan pilar dan lain-lain. Sampai apa ya? Banyak sih yang gue kesurupan di rumah sendiri gitu loh. Lu yang kesurupan gue pas gue SD kalau nggak salah. Jarang kan cowok kesurupan, tapi lu bisa kesurupan gitu. Nah itu dia gue nggak tahu deh. Terus kalau dalam apa ya, ilmu dibilang gaib,
Jawa kan kalau misalnya lo udah pernah kesurupan tulang belakang lo katanya wangi gitu, lo bakal ngerasa, ya lo bakal bisa ngerasain dan makhluk itu bisa ngerasain lu juga gitu loh. Karena ya lu udah rentan nih, badan lu udah rentan. Jadi mungkin setelah kejadian gue kesurupan itu ya banyak aja kayak muncul sampai gue diikutin setan. Gue pernah juga di rumah teman gue di daerah Pondok Cabe ini. Gimana diikutin? Jadi gue jadi teman gue namanya Agit. Dia punya rumah baru gitu di Pondok Cabe sini. Yang mentok belok kiri kan ada komplek. Ya tahu. Ya, apa sih namanya? Apa sih namanya? Cabe itulah ibaratnya. South apa gitu? Ya itulah pokoknya. Ya dia baru di situ dan menempati rumah itulah. Terus tiba-tiba di rumah itu banyak gangguan lah, ibaratnya banyak gangguan, entah suara apa, ada yang nangis malam-malam. Tapi awalnya itu rumah dari tanah kosong kan, bukan tanah kosong, bukan rumah tua begitu kan. Bukan rumah tua kan? Bukan rumah tua, emang komplek baru gitu. Komplek baru, Terus sampai manggil Pak Haji buat diyasinin gitu-gitu. Sampai suatu hari gue juga ngelihat beberapa kali gitu loh, yang kayak nongol nih. Gue mau masuk mobil siang-siang, tiba-tiba gue ngelihat pantulan kaca ada makhluk cewek gitu, kunti. Padahal rumah sebelah masih pada kosong dan di bloknya dia cuma dia doang yang baru tinggal gitu. Sampai akhirnya kejadian makin mencekam. Temen gue nggak berani akhirnya tidur di rumah. Terus gue ngajak teman gue yang lain buat tinggal di rumah itu. Karena dia kan pada saat itu belum berkeluarga gitu loh. Jadi dia minta, temenin gue dah, gue takut gini. Oh ya udah, kita tinggal bareng lah di situ. Pada saat itu bertiga lah di malam itu. Tiba-tiba dia teriak dari atas, lari ke bawah. Wah anjing, muka gue dipegang dari belakang. Jadi lagi tidur tiba-tiba mukanya diginiin sama setan. Langsung panik itu, dia lari ke bawah. Kan dia kamarnya di lantai 2 ke bawah, hampir loncat. Di beberapa anak tangga terakhir sampai loncat. Gue gak berani tidur di atas, padahal rumahnya dia sendiri gitu loh. Yang sampai kita tidur juga tembok sebelah ada yang ngetok gitu loh, beneran kayak digedor gitu loh. Padahal sebelahnya masih belum ada orang gitu. Terus dia udah ngerasa gak nyaman, manggil orang pinter gitu loh buat di ngajiin. Kata orang pinter, sebenarnya gak ada setannya dari sini. Suatu hari jadi ada istrinya temen gue bilang ke gue kayak, lu diikutin sama 2 ibu sama anak. Lu pernah kencing di mana sembarangan, kata dia. Banyak. Sering. Gue kan orangnya ngasal ya. Terus dia tiba-tiba bisa menyebutkan tempatnya secara spesifik gitu loh. Kayak lu lagi di tempat banyak pohon, lu pakai tas pinggang, lu pakai gini, lu kencing sembarangan di situ. Oh iya bener, gue lagi photoshoot pada saat itu. Emang gue kencing sembarangan ya, namanya gue nggak tahu mau kencing di mana lagi. Tempatnya kayak semi hutan gitu. Ternyata gue kencingin ya rumahnya lah gitu. Ada makhluknya yang gue kencingin gitu loh. Katanya lebih baik lo kesana minta maaf atau enggak gimana gitu. Oh ya udahlah. Akhirnya ya gue kesana lagi gitu loh di daerah. Ya kalau bisa gue bilang daerahnya mungkin ya, orang pada nggak percaya lah. Baratnya ya pokoknya di situ gue datengin, gue minta maaf bla 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 bla. Sampai gangguan itu hilang. Rumah itu nggak ada gangguan lagi gitu loh. Jadi sebenarnya itu rumah nggak kenapa-napa. Gue yang dihantui sebenarnya. Lu yang diikutin. Gue yang diikutin. Dan cerita ini relate kalau gue tarik ke belakang ke kejadian gue pas gue di Australia itu. Australia ya ibaratnya. Ini ada cerita horor yang mungkin nggak masuk di akal ya, cuma ya gimana ya, gue ada fotonya juga, sampai foto setannya tuh gue ada gitu loh. Masih ada di Instagram gue juga, karena cerita ini pernah gue bahas juga di channel YouTube-nya teman gue. Jadi pada saat itu gue sempet tinggal di Australia ya. Tinggal di Australia, tiba-tiba ya gue punya teman di sana. Teman-teman gue ini ngerent rumah dan teman-teman gue ini lagi pada liburan. Mereka berempat, Ari, Devito, Didit, sama Afdali. Pada saat itu
pas ngurus kontrak cuma ada gua sebagai teman dan Didit pada saat itu ngurus rumah, ngeliat rumah. Oke. Terus yang anehnya adalah rumah ini murah. Rumah ini deket kampus, deket train station, deket tram station, deket supermarket. Intinya strategis banget gitu. Dan rumahnya besar, muat 2 mobil kalau nggak salah di dalam, di luar muat 1. Besar deh, kamarnya banyak gitu loh. Pada saat itu kan jadi yang ngurus rumahnya cuma Didit, karena tenan aslinya Didit gitu loh bersama teman-teman kampus ya. Tapi ada gua di situ sebagai teman gitu kan, ngebantuin lah ibaratnya. Sampai akhirnya Didit balik ke teman kita, datang lagi satu Devito namanya buat ngurusin rumah itu, kepindahannya lah dan lain-lain. Udah. Jadi teman-teman gue ini belum ngerasain tinggal di situnya, malah beberapa orang. Jadi gue yang tinggal di situ pertama kali, gara-gara Didit bilang lu tinggal sini aja dulu nge, kata dia. Oh ya udah, ntar gue tinggal sekalian gue ngebantuin lah, ada apa-apa bla bla bla. Dan pada saat kita tinggal di hari pertama rumah itu, gue tuh ngelihat di pintunya tuh ada kayak gantungan gitu. Terus gue pikir, oh keren nih, gue cabut aja deh. Gantungan. Gue tahu nih. Iya. Gue pernah tinggal. Siapa ya itu? Kameraman gue si Nanda. Nggak inget gak kita tinggal di studio lama? Maaf nih kepotong ya. Iya. Yang rumah lama yang di Villa Dago, ada air sama bacaan. Terus pas kita beres-beres terakhir mau apa gitu, baru si ibu yang punya rumah bilang, Jer itu jangan dipindahin. Di gudang tempat. Terus. Nah, ini kan gue nggak tahu gitu loh, karena gue pikir wah keren nih. Lempengan besi ini keren gitu loh. Gue jadiin emblem sepeda aja, karena kan gue anak sepeda banget tuh dulu. Sampai sekarang sih. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti lo tahu Hamsa nggak sih? Hamsa tuh yang bentuk tangan tapi ada matanya. Iya. Yang Hindu kan? Itu kayaknya Hindu ya. Apa ini ya? Apa ada Arab-Arabnya gitu juga deh, setahu gue deh. Oh dia ada. Pokoknya di Turki banyak banget yang logo Hamsa ini gitu loh, yang tangan. Tangan terus ada matanya itu, dan emblem itu ternyata ya emang buat proteksi dari roh jahat juga ya kan. Dan gue nggak tahu pada saat itu. Gue cabut, wah keren nih, gue jadiin emblem sepeda. Udah gue tinggal situ. Pada suatu hari ada teman gue, namanya teman kita lah, Iman namanya, dan Devito itu lagi ada di situ gitu loh. Tinggal kita ngobrol-ngobrol bareng, karena gue menggantikan Didit untuk tinggal di situ, ngejagain rumah lah. Karena Devito pada saat itu pun nggak 100% tinggal situ, gara-gara dia masih ngurus kepindahannya, sama ada orang tuanya datang ke Australia gitu. Jadi yang jaga rumah gue gitu loh. Udah, pada saat itu ada Iman, Devito, kita main ke di rumah, main PS lah ibaratnya, ketawa-tawa, main. Sampai pada saat gue boleh minta kertas gak sih buat gue biar kertas. Bisa menggambarkan. Tolong kertas sama ini dong. Spidol. Pokoknya pada saat itu lagi nongkrong biasa lah, belum ada ngerasain apa-apa lah. Cuma gue kan pada tahun itu gue orangnya lumayan spiritual juga ya, yang meditasi, gue puasa juga gitu loh. Iya. Karena tadinya kan gue orang yang kurang beragama ya. Cuma gue memutuskan untuk beragama gitu ya kan. Boleh lo gambarin. Gue gambarin ya. Jadi rumahnya kira-kira begini bentuknya. Ini kotak rumah. Sorry ya, gue kidal nih. Rumah let's say kotak. Ini pintu masuk. Ini pintu masuk di sini. Enggak, pintu masuk di sini. Tengah berarti ya, ini garasi. Ini kamar 1. Ini lorong. Ini kamar 1 K1. Terus ini lorong lagi. Ini kamar mandi. Kamar mandinya di luar kamar berarti? Iya, kamar mandi di luar kamar. Cuma ada 1 kamar doang yang ada kamar mandi di dalamnya. Kamarnya gini. Ini kamar 2, kamar 3, kamar 4. Gede lah kamarnya.
Nah ini kamarnya Didit itu bagiannya di sini. Ini kalau di sebelah sini Afdali, di sini Ari, di sini Devito. Oke. Jadi pada hari ini gue lagi nongkrong nih di rumah ini. Ini living room. Terus ini ada kayak tangga kecil gitu. Tangga buat naik ke sini, ke kamar-kamar ini. Oke. Ada kayak handle kayu gitu buat pegangan. Iya, buat pegangan. Oke. Jadi gue ini kamar Didit, tadi sini Afdali, nih Ari, Devito. Nah di malam itu gue lagi nongkrong sama Devito, teman gue, sama Iman. Kita nongkrong di sini, main PS tuh. Dan pada tahun itu kan gue emang spiritual itu, gue suka meditasi buat penenangan diri dan lain-lain, karena gue punya temper issue juga. Terus gue ex user juga ya kan, jadi gue pelarian gue adalah ke spiritual gitu loh. Nongkrong di sini main PS, tiba-tiba pada saat malam itu gue ngerasa gue balik ke kamar aja deh, gue mau istirahat, mau meditasi gue. Dan pada saat itu juga gue menekuni yang namanya astral projection namanya. Jadi dia tuh kayak ilmu untuk melepaskan roh lu dari badan. Tahu. Tapi buat itu lo sendiri belajar dulu ada forumnya di Kaskus dan lain-lain lah ibaratnya. Gue mempelajari itu sampai pada akhirnya gue terbiasa melakukan itu buat kalau gue melepaskan roh gue dari badan gue buat introspeksi aja gitu. Ini azan, kita lanjut nggak sih? Bentar, kita stop bentar ya. Apa ya? Ya teman-teman ya, ini lagi seru sebenarnya tapi lagi azan nih. Iya, azan dulu ya. Kita dengarkan azan. Udah kelar sholat, udah semua udah tenang. Gua lanjut record dari handphone ya, biar lo bisa sambil nunjuk-nunjuk ya. Terus lu mau sambil ngerokok ya, tiba-tiba pengen nyebat ya. Enggak apa-apa, biar aja. Santai. Ya. Grogi gue ngobrol sama Jerry nih. Tahi kucing. Jadi tadi kita sampai astral projection. Oke. Gue astral tuh emang belajar buat penenangan diri juga kan. Oke. Terus pada malam itu gue astral nih. Iya. Astral projection itu kan lebih kayak apa ya? Ya udah, jadi kalau buat gue ya buat penenangan diri juga, introspeksi dan lain-lain. Karena gue punya temper issue itu tadi. Terus astral projection ini kan percaya nggak percaya juga ya. Oke. Kalau orang lihatnya nggak mungkin ya orang bisa begini. Cuma kan kita kan ada yang namanya IQ, EQ, SQ ya kan. IQ intelektual, EQ emosional, SQ spiritual ya kan. Itu kan tahap orang kan beda-beda. Ya udah. Dan pada saat malam ini nih gue lagi biasa pada saat tahun ini nih gue lagi biasa buat melakukan astral itu. Oke. Nah pas gue lagi nongkrong ini, gue izin nih sama teman-teman gue. Jadi ada teman gue yang Devito tadi sama Iman, gue bilang gue balik ke kamar ya, gue mau sholat dan gue mau astral, mau meditasi, gue bilang kayak gitu. Oh iya. Ya udah, gue masuk ke kamar sampai akhirnya harusnya kalau misalnya gue astral tuh ada tahap gue harus mensucikan diri gitu loh. Oke. Ya mungkin setiap agama berbeda kali ya kalau buat astral. Seenggaknya kita mendekatkan diri kita ke higher being gitu loh. Apa ya itu sebutannya, amalan mungkin ya. Iya. Cuma ya beda-beda mungkin. Ya kalau gue biasanya sholat dulu, zikir, atau enggak habis itu langsung itikaf dan lain-lain lah ibaratnya. Oke. Ini duduk di antara dua sujud dan lain-lain. Nah tapi pada saat itu gue malah skip itu. Oke. Harusnya kan ya ada pensuciannya lah, ibaratnya pensucian. Ini gue langsung astral duduk gitu loh ibaratnya. Dan biasanya kalau gue astral, apa yang terakhir kali gue lihat sebelum gue memejamkan mata gue, pas gue melepaskan diri, itu kelihatannya sesuai dari apa yang gue lihat terakhir. Oke. Dan pada malam ini tuh enggak, beda. Jadi gue astral, skipping the cleansing partnya. Pas gue melek, itu semuanya gelap. Gelap, bener-bener as in gelap gitu ya kan. Dan anehnya adalah gue bisa ngedengar suara teman-teman gue. Biasanya gue kalau astral gue nggak bisa mendengar apa yang kejadian di dunia kita gitu loh. Jadi kayak kita ada di
realm yang berbeda gitu loh. Mungkin ada yang bisa menjelaskan ini lebih detail. Gue pokoknya ini apa yang gue rasakan di malam itu. Yang gue lihat beda, gelap, panik gue. Yang namanya biasa gue astral ngelihatnya terang, pas gue ngelepas nih kok tiba-tiba gelap gitu. Dan bisa mendengar suara teman-teman gue ini, gue langsung kaget gitu. Wah ini gue halu nih, mimpi kali ini gue. Cuma gue paksain buat bangun nggak bisa. Yang namanya mimpi, kalau kita mimpi buruk kan bisa kita paksain bangun. Kalau conscience lo tinggi gitu lo bisa kayak nge-push diri lo buat bangun. Nah ini gue paksain, oh ini bukan tidur nih gue, ini gue beneran lagi astral nih. Cuma beda kondisinya beda. Habis itu gue berdiri di badan gue. Oh gue bisa kok ngeliat badan gue. Cuma masalahnya adalah pas gue ngelangkah maju mau nge-reach ke pintu, setiap kali gue jalan maju itu badan gue mundur. Jadi kepala gue tuh terputar. Jadi ibaratnya kalau kita kan jalan nih ngelihat ke depan, kepala kita ke depan kan kita maju, ya jalan maju gitu loh. Cuma ini pas gue jalan maju kok kayak mundur gitu loh. Jadi kondisinya adalah di badan astral gue, apa yang gue lihat di belakang adalah gitu. Ibaratnya kayak kebalik lah ya? Kepala gue. Makin panik lagi gue. Kayak anjir ini apaan nih, ya kan nggak pernah nih gue kayak gini nih. Gue nge-reach pintu buat keluar, gue keluar, gue denger dari hallway ini nih, gue denger nih. Ini kan kamar itu ya, tempat gue astral itu. Gue keluar, ini kan lorong ya. Gue bisa dengar suara teman-teman gue di sini. Gue panik, gue berusaha dong jalan buat kesini buat nyari suara ini gitu loh. Apakah gue ini mimpi? Apakah gue ini astral? Apa gue di mana? Gue belum tahu itu. Pas gue kesini, ini harusnya di bagian rumah ini cuma lorong, ini tembok kaca, ini ruangan fitness, ini tembok bata gitu, harusnya seperti itu. Tapi pas di tubuh astral gue, ini isinya patung semua, patung-patung kayak di kuburan bule-bule gitulah, patung-patung malaikat dan lain-lain. Ini mungkin kedengarannya kayak bullshit, cuma pas gue ngeliat kayak gitu, anjir nih di mana nih gue nih? Apaan nih? Panik kan? Panik. Yang di mana gue masih bisa dengar suara teman gue harus reach teman gue ini gitu loh, mau nggak mau gitu loh. Pas gue jalan maju kan jalannya mundur ya. Jadi gue balik badan gitu loh. Balik badan buat oh yaudah deh, yang penting gue jalan maju. Tapi apa yang gue lihat berarti yang di belakang gue. Iya benar. Lari gue dari sini. Tapi namanya mau lari ini kan hallway sempit ya. Ibaratnya kalau misal di dunia nyatanya itu paling cuma segini kan. Sebadan lebih dikit lah. Ini sampai yang kayak jadi kayak kerasa padat gara-gara ada patung-patung ini nih. Jadi mau nggak mau namanya panik ya kan, ya gue ngeraba-raba patung-patung ini, astagfirullahaladzim. Sampai akhirnya gue di sini, di tempat suara itu berada di living room ini, tempat teman gue main PS. Suaranya makin kenceng. Cuma pas gue balik badan, di atas tembok sini ada makhluk hitam, mukanya putih. Itu sampai sekarang gue bisa dengar suara, masih ingat gue suaranya kayak cuma suara yang orang nahan napas tapi berat banget gitu. Pas gue balik badan, gue ngeliat begitu di atas tembok kan, panik gue seadanya kan. Astagfirullahaladzim, ini di mana nih gue nih? Apaan nih? Gue bisa dengar suara teman gue, cuma teman gue nggak ada. Yang ada malah makhluk itu. Panik gue mulai memasuki semua ruangan yang ada di sini. Gue ke kamar mandi, gue buka, ada itu makhluk lagi. Ke dalam ruangan ini gue buka, ada makhluk itu lagi di pojokan di atas. Sini ada di tengah. Pas gue masuk ke ruangan terakhir sini, nggak ada nih. Gue buka pintunya kan, wah makhluknya nggak ada. Cuma di bagian rumah ini di belakang ini tuh bagian taman, dan di sebelah sini tuh ada lampu. Ada lampu dan tembok kamar ini kaca semua. Itu berarti taman belakang ya? Taman belakang. Di sini ada gudang kecil gitu buat naruh barang. Pas gue fokusin kayak ke belakang gitu, gue ngeliat ini makhluk nggak ada nih. Gue lihat gitu di lampu ini, makhluk itu berdiri di situ di sebelah lampu banget. Dan gue bisa dengar suaranya terus gitu loh, yang suara berat. Panik gue kan, gue lari nih sini ke dapur. Gue ke dapur, buka ruangan. Di sini ada dua ruangan laundry sama ruangan pantry lah pokoknya. Gue buka, itu makhluk itu ada lagi. Pas gue nengok, gue putar badan, di sini tuh kaca kan ya. Makhluk itu ada lagi. Sampai akhirnya gue berusaha balik buat ke
badan gue lagi gitu loh. Ini udah nggak bener nih. Gue bisa dengar suara teman gue bisa melihat makhluk ini nih. Panik gue, balik ke ruangan ini, gue dudukin nih badan gue. Biasanya kalau gue astral, buat kembali lagi ke badan gue tinggal melakukan meditasi yang sama gitu loh. Yang namanya pengaturan pernapasan, sampai akhirnya gue pusatkan kemana, pusatkan napas, pikiran dan lain-lain, ngosongin pikiran, bla bla bla. Itu yang namanya kita lagi panik ya, gue lagi panik, nggak bisa tuh buat balik. Jadi gue dudukin badan gue berusaha meditasi lagi, cuma nggak bisa fokus kan, gara-gara lo ngerasa ini bukan di tempat yang biasa lo lihat gitu, beda, loh. Panik ya kan. Itu sampai di malam, di situ tuh gue di malam itu ya gue kayak ngaji nih dengan apapun yang gue bisa gitu loh. Semua ayat-ayat Al-Quran gue bacain, sampai gue buka lagi gitu mata gue, ternyata gue masih di situ lagi. Sampai akhirnya gue berusaha buat tenang. Udah ngikutin. Gue merem, gue buka mata, balik. Pas gue balik, gue langsung lari kan keluar kamar, ke ruangan tengah ini. Temen gue masih ada berdua lagi main PS gitu. Dan gue ingat apa yang mereka omongin pada saat gue astral itu. Gue denger semua kejadiannya. Sampai gue tanya, pas lagi di sini gue tanya, lo tadi mereka main game FIFA apa PES gitu, main bola lah. Terus mereka ganti game jadi Gran Turismo. Dan di Gran Turismo itu kan ada achievementnya. Mereka harus ngambil license buat ikut balapan bla 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 itu di game itu. Gue sampai langsung tanyain, lo tadi ngomong gini ya, lo mau ngambil ini ya di dalam game ini ya. Temen gue bingung dong berdua, kenapa sih lo? Kok lo tahu gitu lo kan di kamar. Gue langsung kayak, oh yaudah, berarti gue nggak halu, gue nggak mimpi, karena jarak dari sini ke sini ya lumayan jauh gitu loh, dan nggak bisa didengar. Sampai akhirnya gue yang kayak anjir, gue ceritain sama mereka, nggak mungkin lah gini. Ya udahlah, lupain aja deh, mungkin emang gue yang mimpi kali, gue yang halu gitu. Sampai pada akhirnya gue kan emang dari dulu udah masak ya, hobi masak gitulah buat teman-teman gue. Dan di malam itu gue masak. Gue ke dapur di sini nih. Di sini bareng sama Devito teman gue. Masak. Terus gue bilang, "Tok, fotoin gue dong." Zaman itu tuh baru ada aplikasi kalau nggak salah WhatsApp ya, kalau nggak salah. Either WhatsApp atau namanya Kik deh. Dia jenisnya messenger gitu, kayak ya ibaratnya kayak BlackBerry lah pada zaman itu kan. Orang-orang pada pakai BlackBerry. Cuma gue udah pakai iPhone ya kan. Buat gue mau minta difotoin buat profile picture gue gitu. Oh yaudah gue difotoin gitu kan. Fotoin, gue bercanda lah, difotoin. Habis itu udah nih, si Iman sama Devito kan nginep di situ ya ibaratnya. Tinggal di situ si Devitonya. Besokannya pada pergi, gue kembali kehidupan biasa aja gitu loh. Pada saat gue besokannya, setelah gue cerita itu ke mereka, besokannya gue lagi di kampus gitu, temen gue bilang, si Iman, "Go, lo lihat deh di profile picture lo, buka fotonya." "Kenapa, Man?" "Lo buka deh profile picture lo lewat messenger itu kan." "Ada apaan sih?" "Enggak, lo lihat aja deh." Pas gue buka profile picture-nya, ternyata makhluk yang gue lihat pas di badan gue astral ini ada di foto itu. Dan foto itu sampai sekarang ada di, gue sempat ngepost juga di Facebook, di mana dengan ceritanya. Instagram itu ada. Di Instagram gue ada. Terus pas gue ngeliat itu kayak anjir, berarti gue nggak halu nih. Ini makhluk setelah kejadian gue astral itu, dia ada di rumah itu gitu loh, dan nongol di foto itu. Makhluknya tinggi, kurus, mukanya putih, mancung gitu, kayak runcing gitu dagunya, kayak topeng V for Vendetta lah. Iya tahu. Cuma ya nggak ada ekspresinya aja gitu. Yang ini ya? Iya, yang itu di belakang, di kanan. Gila, jelas banget ya. Itu jelas. Sumpah mati demi Allah, itu gak gue edit, gak apa-apa. Itu yang nemuin ya teman gue, Iman itu sendiri gitu loh. Dan pas lo itu ketemu yang sosok hitam itu, ini dia orang itu makhluknya. Di pas gue astral itu, makhluk itu ya itu gitu loh. Dan dia nongolin di malam yang sama setelah gue astral itu. Setelah kejadian itu, baru tuh banyak kejadian-kejadian aneh lagi di rumah itu. Tapi mostly yang digangguin gue doang. Yang namanya gue lagi nongkrong, barang gue pindah, gue sampai kayak ngerasa anjir, gue nggak gila nih.
barang gue emang pindah gitu loh. Sampai akhirnya ya beberapa teman gue juga ada yang ngerasa digangguin gitu. Dari kitchen ada suara yang nyalain kompor, cetek cetek, ada suara buka air, tapi pas ditengok ternyata airnya nggak kebuka. Suara lari-lari. Bentar gue, sorry gue potong. Ini kan di slide kedua nih ada halaman belakang. Ada halaman belakang. Ini kok ada kayak logo. Ada patung malaikat gitu kan? Patung malaikat yang kayak lo cerita pas lo. Iya, itu jadi relate nih. Jadi setelah kejadian ini, jadi di kamar ini kan temboknya juga kaca ya. Kamar yang gue tidurin ini kamarnya Didit. Dan di sebelah rumah kita sini di bagian sini ini kayak jalan setapak gitu buat langsung ke taman. Jadi dia banyak ada pohon-pohon, terus ada ya jalan setapak lah. Jadi bisa ke samping rumah lewat belakang gitu lah. Dan gue suatu hari gue lagi nyantai-nyantai gitu di tiduran di lantai, gue ngeliat pohon di sebelah kamar ini kan. Pas gue lihat ini tumbuhan rindang juga nih. Terus tiba-tiba gue baru ada patung itu, ada benda itu di apa ya, kayak dipantek ke pohon. Dipantek ke pohon. Terus anjir, ini patung yang gue lihat pas gue di astral nih, pas gue lagi jalan di tempat ini nih. Gue baru ngeh itu foto ini tuh gue ambil kayak seminggu lebih setelah gue ngalamin kejadian ini. Gue masih tinggal di situ gitu loh.